Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu persiapkan alat tulisnya, juga Alkitabnya. Ada beberapa ayat yang Bapak Ibu mesti catat. Poin-poin yang penting silakan dicatat, sehingga nanti seusainya belajar bersama dengan saya lewat video ini, Bapak Ibu bisa merenungkan kembali, mencocokkan kembali sesuai dengan Alkitab yang kita yakini sebagai kitab suci yang benar. Kita memasuki video yang ke-8 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besarnya Hidup Takut Akan Tuhan Allahmu. Judul kecil yang hari ini akan kita cermati, kita akan pikirkan bersama-sama adalah takut akan Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya. Saudara, kita lihat lebih dulu lewat bacaan firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan 44. Judul bacaannya Persembahan Seorang Janda Miskin. Saudara, demikian bunyi firman-Nya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, apa yang terjadi pada zaman dulu ternyata di dalam bait Allah itu tidak ada kantong kolektor. Yang ada peti ada di depan pintu, yaitu untuk jemaat yang selesai beribadah itu memasukkan, memberikan persembahan kepada Tuhan, memasukkan uangnya ke kotak peti persembahan tersebut. Saudara, di situ kelihatan sekali Tuhan Yesus menyaksikan ada begitu banyak orang-orang kaya yang datang mempersembahkan uang mereka. Ada begitu banyak orang-orang kaya mempersembahkan dengan jumlah yang besar. Kemudian datanglah seorang janda yang miskin, dia mempersembahkan 2 peser uang, yaitu 1 duit. Jumlah yang tidak ada artinya menurut ukuran nominal dipandang dari sisi kita sebagai manusia, jumlah ini adalah jumlah yang sangat kecil. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang adalah Tuhan memanggil para murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ternyata menjadikan sebuah pelajaran berarti buat saudara dan saya, untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi pandangan Tuhan Yesus, kacamata Tuhan dan kacamata kita sebagai manusia adalah tidak sama. Kita menyaksikan dari besarnya jumlah, tetapi Tuhan bukan dari situ. Sehingga dengan demikian, Yesus yang adalah Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya lebih dulu bahwa jika engkau adalah orang yang kaya, yang bisa memberikan dalam nominal yang besar, Yesus Tuhan mengajarkan lewat bacaan ini, janganlah engkau menjadi sombong, janganlah engkau menjadi congkak, seakan-akan persembahanmu di mata Tuhan adalah persembahan yang paling berarti, yang paling besar. Tidaklah demikian. Kenapa? Karena juga Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya, jika engkau adalah seorang yang miskin, yang datang ke gereja dengan perasaan malu mempersembahkan uangmu ke dalam kantong kolektor atau ke dalam kotak peti persembahan, saudara, jangan engkau minder. Kenapa? Karena Tuhanmu tidak melihat jumlah nominal yang engkau berikan, tetapi Yesus yang adalah Tuhan justru menyaksikan bahwa janda ini dengan ketulusan hatinya, seluruh yang dia miliki itu yang dia persembahkan. Berarti janda ini mempersembahkan 2 peser uang tadi, 1 duit tadi, yaitu seluruh hidupnya dia persembahkan. Di tengah-tengah kekurangannya, itulah yang diberikan untuk Tuhannya. Dan inilah yang menjadi pandangan Tuhan, bahwa ketika orang mempersembahkan dari kekurangan, itulah yang menjadikan sesuatu yang semakin besar dan berarti di mata Kristus. Bukanlah ketika seseorang yang kaya mempersembahkan dengan nominal yang banyak dari kelimpahnya, itu yang menjadikan sesuatu berarti. Bukanlah seperti itu. Kenapa? Karena apa yang ditunjukkan oleh janda miskin ini telah menunjukkan bahwa takutnya dia akan Tuhan itu telah membuat dia mampu menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia sudah tidak memikirkan lagi bagaimana nanti dia harus makan, karena apa yang dia miliki sudah dipersembahkan untuk Tuhannya. Tetapi karena takutnya akan Tuhan, dia pun mengerti, dia memahami isi hati Tuhan. Bukankah Tuhan adalah Allah yang telah menciptakan aku? Pastilah Tuhan juga bertanggung jawab akan memelihara kehidupanku. Sehingga apa yang aku miliki, tidak ada sesuatu yang berat untuk aku berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi manusia hidup oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, dari apa yang terjadi ini kita banyak melihat, dan banyak orang-orang Kristen yang memberikan komentar bahwa ternyata orang miskin itu lebih punya hati nurani dalam memberikan persembahan dibandingkan orang-orang kaya. Kita juga menyaksikan di televisi dan lain sebagainya, atau mungkin di WhatsApp dan lain sebagainya, ketika ada orang miskin mohon sedekah kepada orang-orang kaya yang mungkin naik mobil dan lain sebagainya. Seringkali apa yang terjadi? Orang yang ada di dalam mobil cuma memberikan tangannya sebagai pertanda dia tidak bisa memberikan bantuan. Dan kemudian orang miskin ini, pengemis ini, meminta kepada orang lain yang mungkin ada di depan mobil itu yang kebetulan naik sepeda motor. Dan apa yang terjadi? Seringkali orang yang ada di dalam mobil melihat orang yang naik sepeda motor itu justru memberikan lembaran uang 20.000 kepada orang yang meminta. Nah, saudara, apa yang kita pandang ini tadi, yang kita lihat, memberikan kesimpulan kepada kita, siapa sesungguhnya orang yang kaya itu.
Apakah orang yang ada di dalam mobil roda 4 tadi yang kemudian tidak memberikan apa-apa, tetapi cuma memberikan tanda tangannya bahwa dia tidak bisa membantu, atau orang yang naik sepeda motor mungkin juga kena panas, juga kena hujan, tetapi bisa memberikan uang yang 20.000. Siapa kira-kira yang menurut Tuhan adalah orang kaya itu? Saya yakin orang yang naik sepeda motor itulah yang memberikan sedekah kepada orang yang meminta, yang sama diberikan kepada Tuhan dalam Matius 25 ayat 40, tetapi di tengah-tengah bukan dalam kelimpahannya dia. Mungkin dia adalah orang yang hidupnya cukup-cukup saja, atau mungkin cenderung pas-pasan, atau mungkin bahkan pada saat ini dia menghadapi kesulitan. Tetapi oleh karena kasihnya dia kepada Tuhan dan kepada sesama, dia dimampukan melakukan sesuatu yang baik, bahkan benar di mata Tuhan. Saudara, apa yang dia lakukan itu sama dengan apa yang ada di dalam Matius pasal yang ke-25, sesuai dengan pernyataan Kristus sendiri. Matius pasal 25 berkata demikian dalam ayat yang ke-40. Saudara, saya bacakan mulai ayat 37 dulu, yang berkata demikian. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, di dalam hal memberikan persembahan, kita ngelihat tadi bahwa janda yang miskin ternyata dinilai, dipuji oleh Tuhan Yesus, telah memberikan yang lebih besar, lebih banyak daripada semua orang kaya yang memasukkan uangnya ke dalam kotak peti persembahan. Kenapa? Karena orang kaya mempersembahkan persembahan yang menurut kita sebagai manusia dalam nominal yang besar, tetapi di dalam kelebihannya, di dalam kelimpahannya. Sedangkan janda yang miskin ini yang hanya mempersembahkan 2 peser uang ini tadi, dia datang dengan persembahan itu dari kekurangannya. Bahkan dia telah menyerahkan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya diserahkan kepada Tuhannya. Sehingga nominal yang menurut pandangan kita sebagai manusia demikian kecilnya, di hadapan Kristus menjadi nominal yang demikian besarnya, karena Tuhan menghargai ketulusan hati janda miskin ini. Tuhan menghargai iman daripada janda ini, dan Tuhan menghargai kepercayaan janda ini atas Tuhan yang pasti memelihara akan hidupnya dia. Nah, saudara, apa yang terjadi? Semua yang diberikan kepada saudaraku yang paling hina ini, contoh yang tadi, orang yang naik mobil dan naik sepeda motor, apa yang dilakukan oleh bapak yang naik sepeda motor dengan uang lembaran 20.000 ini adalah sama dengan apa yang diungkapkan oleh Kristus. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Maka orang-orang benar itu akan berkata, saudara, orang-orang benar dalam bacaan Matius 25 mulai ayat 31 sampai dengan 46, khususnya tepatnya di 37, jangan ditafsirkan
dengan cara dipaksakan. Seakan-akan orang benar pasti Kristen. Tidak. Ya, orang benar dalam bacaan ini adalah orang yang melakukan pada waktu aku lapar, kamu kasih aku makan. Pada waktu aku haus, kamu kasih aku minum. Pada waktu aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Itu disebut oleh bacaan tadi sebagai orang-orang benar, bukan Kristen. Nah, saudara, kemudian Yesus Tuhan berkata, sesungguhnya apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang, saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya terhadap aku. Hanya huruf besar. Berarti bapak yang naik sepeda motor dengan uang 20.000 diberikan kepada orang yang meminta tadi, dia sudah melakukannya kepada Kristus, kepada Yesus. Hanya besar. Kenapa? Karena bisa saja orang kaya yang ada di dalam mobil, yang tangannya terangkat ke atas sebagai pertanda dia tidak bisa membantu, dia memandang orang ini dengan sebelah mata, atau orang ini tidak pernah ada. Oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan berkata, apa yang kau lakukan terhadap salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah lakukan terhadap aku. Saudara, inilah misteri yang terjadi di dalam kita mempersembahkan apa yang kita miliki. Jika engkau adalah orang yang hidupmu takut akan Tuhan Allahmu, saya yakin engkau akan dimampukan menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Jangankan harta benda, jangankan fasilitas, jangankan kekayaan, nyawa sekalipun, orang yang demikian berani mempertaruhkan. Tetapi apa yang sering kali terjadi, justru kita menyaksikan ada banyak peristiwa-peristiwa di mana orang-orang kaya itu gagal melakukan perintah Tuhan yang satu ini. Maka di dalam Alkitab ditulis, datanglah orang muda yang kaya itu datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bertanya, guru, apa yang aku mesti lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Dan Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau sudah melakukan 10 perintah Tuhan? Dan dia katakan, semua sudah aku lakukan sejak aku muda. Berarti orang ini adalah orang yang hebat. Dia bisa lakukan apa yang Tuhan harapkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, jika engkau ingin mendapatkan hidup yang kekal, supaya engkau sempurna, pulang dan jualah seluruh harta kekayaanmu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan datanglah kemari, ikut kepadaku. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata, orang kaya ini meninggalkan kepada Tuhan Yesus, oleh karena hartanya yang banyak. Dia sangat kecewa, oleh karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa untuk dia lakukan. Sehingga Tuhan Yesus harus mengeluarkan peringatan sebagai warning buat saudara dan saya, hati-hati orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena ada begitu banyak orang kaya yang hatinya terikat dengan harta benda yang mereka sudah miliki. Yesus yang adalah Tuhan tidak melarang saudara dan saya boleh jadi orang kaya. Tetapi dia sangat menyarankan, sangat memperingatkan, jangan karena kekayaan hatimu terikat ke sana. Tetapi tetaplah engkau terikat hatimu kepada Kristus, sehingga engkau bisa memakai harta kekayaanmu untuk mendatangkan kemuliaan buat nama Dia dan menjadi berkat untuk orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.